Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Petrus Vincentius Malen Koten. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25104420. Sekarang ini saya mengajar di SMP Swasta Katolik Santa Ursula Ende, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran. Materi pembelajaran tentang sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain dengan model pembelajaran problem-based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa saja tadi? Prima, Kira, dan Neal. Oke, baik. Nanti akan diisi di presensi ya, daftar hadir itu. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita buka kegiatan kita ini dengan doa. Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kehadiran-Mu ke dunia untuk menyatukan seluruh umat manusia dalam kasih dan persaudaraan. Namun, seringkali agama yang kami anut justru menjauhkan kami dengan sesama, terutama sebagai satu bangsa yang memiliki keberagaman agama. Kami mohon, bukalah hati kami agar selalu melalui perjalanan ini, tumbuh dan sadar di hati kami, agar kami mampu menghargai dan mencintai sesama kami, ataupun agama dan kepercayaan yang dianut. Demi kemuliaan nama-Mu, semua doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ali sudah memimpin kita dalam doa. Mari kita lanjutkan kegiatan kita hari ini dengan tema membangun persaudaraan dengan semua orang. Subtema materi yang kita pelajari adalah sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Baik. Sebelum lebih lanjut, Pak ingin bertanya tentang
situasi kemajemukan di Indonesia ya. Ini ada pertanyaan yang kalian bisa lihat di depan ini. Apa yang kalian ketahui tentang masyarakat Indonesia yang menjemuk? Siapa yang bisa jawab? Oke. Silakan. Yang saya tahu, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari sisi agama, suku, dan ras. Kemajemukan itu dapat dilihat dari sisi agama, suku, dan ras. Tepuk tangan dulu untuk jawaban ini. Kemudian nomor 2, bagaimana situasi hidup masyarakat Indonesia yang menjemuk itu? Saya Pak, Nesa, silakan. yang saya rasakan di wilayah kita situasinya aman dan nyaman. Orang yang berbeda agama saling menghormati satu sama lain, tetapi di daerah lain yang saya dengar dari berita masih ada konflik agama karena kepentingan tertentu. Oke, terima kasih atas jawaban. Tepuk tangan dulu Nesa dulu. Itu Nesa bilang kalau di lingkungan kita ya, di ND, itu situasinya aman. Orang saling toleransi yang bagus ya. Tetapi kalau Nesa dengar dari video dari berita mana saja itu masih ada konflik. Konflik itu terlebih antar agama juga masih kedengaran ya. Dan ini yang hari ini kita mau cari tahu masalahnya, lalu kita bahas itu sesuai dengan ajaran agama Katolik. Kemudian yang ketiga, kurang lebih bagaimana sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Siapa yang bisa jawab? Doni, silakan berdiri saja Doni. Silakan jawab. Sikap gereja untuk menghargai agama lain dan menjalin hubungan sama dengan agama lain. Sikap gereja dengan agama lain itu mereka menjalin hubungan dengan agama lain ya. Kamu tahu buktinya apa baru-baru? Kehadiran Bapak Paulus. Ya. Jadi itu situasi toleransi yang diusahakan oleh gereja Katolik. Tapi kita juga mau melihat situasi konflik ya menjadi masalah yang perlu kita atasi bersama. Dan untuk itu kalian boleh nonton dulu satu video dan nanti sebentar diberikan tugas membaca cerita tentang Kiai Budi dan Romo Budi. Lalu diberi kesempatan untuk berdiskusi ya. Oke. Baik. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran tentang sikap gereja terhadap agama dan kepercayaan lain. Ini tujuannya adalah agar kalian mampu memahami ajaran gereja tentang pentingnya membangun persaudaraan dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Kalau sudah paham, harus mampu bersyukur dan sanggup membangun persaudaraan. Ya, dengan penganut dan kepercayaan dalam hidup sehari-hari. Jadi manfaat pembelajaran kita ini intinya di bawah itu kesanggupan kita. Kalau kita paham berarti kita harus bisa melakukan itu, membangun hubungan persaudaraan dengan agama lain. Setelah melihat tujuan pembelajaran tadi, kita lihat ini model pembelajarannya dalam problem based learning. Ini langkah-langkahnya ya. Sebentar nanti orientasi pada masalah itu kalian nonton video lalu membaca cerita Romo Budi dan Kiai Budi, lalu kita membahas beberapa masalah yang kita nonton dan solusi yang kita boleh pelajari dari Romo Budi dan Kiai Budi. Lalu sesudah itu kalian akan masuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pandangan gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Baiklah, kita masuk ke kegiatan pertama.
orientasi terhadap masalah. Nanti kalian menonton video dari tayangan YouTube, kemudian diminta untuk membaca kisah tadi ya, kisah Romo Budi dan Kiai Budi. Baik, kita langsung saja. Indonesia yang terluas akan perkembangan dalam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan masyarakat saling berlawan cinta. Karena berbeda perbedaan pemikiran yang menjadi ciri khas bangsa yang sejak itu. Tercermin dalam semua yang diberikan Tuhan kita, perbedaan bukanlah jadi komponen tersebutkannya dan individu biasakan, melainkan perbedaan yang mempersatukan kita. Namun realitanya, Yesus berbicara dengan toleransi yang kian marah, jadi faktor pembicaraan keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini ada beberapa cerita terdapat berbagai permasalahan kita, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sifat toleransi jadi pemacu utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif mulai dari berbagai konsep intoleran, isu berbagai rasisme, hingga ujaran kebencian yang berkembang pesat di seluruh Indonesia. Akibatnya berbagai konflik internal muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sehingga merasa paling benar dan tahun kemudian terjadi kekerasan dan pembelajaran. Bayangkan kalau seandainya posisi kita berada di orang minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan pendapat suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Tidak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segelombol kelompok intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai menggila dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim mencinta damai, salah satu sikap dasar yang harus dicanangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk saling. Oke, selanjutnya Pak minta kalian, karena buku sudah ada di tangan masing-masing, membaca 3 menit cerita tentang kisah Kiai Budi dan Romo Budi. Oke, silakan buka bukunya. Baik, nah ini cerita Romo Budi dan Kiai Budi ya. Ini baca di yang ini. Oke. Oh ini. Sudah baca tuh ini? Oke, baik. Oh. LKPD pertama untuk kegiatan hari ini, LKPD 01 Pak sudah bagikan tadi, sehingga sekarang sesudah menonton dan membaca cerita tadi, kalian silakan isi ya, isi hasil diskusi kamu. Di situ sudah ada pertanyaan pada LKPD itu ya, pada LKPD itu. Perhatikan supaya mengisi setiap tugas, nama dan tugas yang dia lakukan dalam kelompok. Oke, silakan berdiskusi. Apakah ada kesulitan? Sudah mulai menemukan jawabannya? Nanti, oke. Gimana sudah? Sudah jawab. Sudah menemukan jawaban di nomor 1 dan nomor 2. Baik, mari kita menyampaikan hasil diskusi kelompok kita untuk sesi pertama ini. Kelompok mana saja yang akan menjawab, angkat tangan silakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Silakan maju ke depan. Baik. Kita dengar jawaban dari kelompok 1. Silakan. Yang pertama, masalah apa yang disampaikan dalam tayangan video singkat di YouTube yang Anda saksikan? Berikan penjelasan singkat masalah tersebut. Masalah yang dialami dalam video tersebut berkaitan dengan toleransi yang terlihat semakin menurun, yang membuat banyak permasalahan antara masyarakat yang memiliki perbedaan antara suku, budaya, agama, dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan dulu. Apakah ada yang mau menambahkan? Kelompok lain yang mau menambahkan? Tidak ada?
Tidak ada? Oke, baik, lanjut kelompok 2 ya. Silakan. Nomor 2, mengapa terjadinya sikap toleransi sebagai masalah antara pemeluk agama? Bagaimana yang Anda pahami berdasarkan penjelasan dalam video tadi? Jawaban: yang pertama, kurangnya pemahaman tentang toleransi. Yang kedua, perang agama. Yang ketiga, saling menghina antar sesama yang beda agama. Sekian dari kelompok kami. Tepuk tangan dulu. Ini kurangnya pemahaman jawaban mereka, jadi sangat bagus jawabannya. Sebentar akan dirangkumkan ya. Baik, silakan kelompok 3. Baik, nomor 3. Apa saja pendapat Kiai Budi dan Romo Budi dalam cerita inspiratif tentang sikap yang harus dibangun antara orang yang berbeda agama? Jawabannya, Kiai Budi dan Romo Budi menunjukkan contoh sikap yang baik dalam membangun hubungan antara orang yang berbeda agama melalui aksi silaturahmi dan kunjungan tempat ibadah serta rumah tokoh agama lain. Berikut beberapa poin penting tentang sikap yang mereka contohkan. Pertama, menghargai perbedaan. 2, empati dan saling mengenal. Ketiga, kerukunan dan keharmonisan. Tepuk tangan, baik sekali jawaban mereka. Jawaban mereka ini sebenarnya mengatasi apa yang menjadi masalah yang ditemukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi dengan berdialog, kerjasama, membangun persaudaraan, yang namanya intoleransi itu bisa dibasmi ya, gitu. Berikut kelompok 4, maju ke sini ya supaya bisa kelihatan. Maju lagi ya. Untuk nomor 4, bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk membangun sikap toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda-beda? Solusinya itu, yang pertama, saling menghargai antara pemeluk agama lain. 2, tidak mencela agama lain. 3, menjalin toleransi antara umat beragama. Dan yang keempat itu tuh saling mendukung setiap kegiatan raya agama lain. Itu saja. Tepuk tangan untuk Doni yang mewakili kelompok 4. Kelompok 5. Nomor 5, apa hikmah atau pesan yang Anda peroleh dari tayangan video itu dan cerita Kiai Budi dan Romo Budi? Jawaban dari kelompok kami, pesan yang bisa diperoleh dari video dan cerita Kiai Budi dan Romo Budi adalah bahwa kita harus menghargai satu sama lain yang berbeda dengan kita dan tetap menjaga tali silaturahmi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tio. Tepuk tangan untuk mereka berlima yang sudah membawakan hasil diskusi dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Pak, silakan kalian duduk. Terima kasih untuk presentasinya ya. Kita yel-yel Serviamors dulu ya. Oke. Siapa kita? Serviamors. Good head. Good head. Oke. Di Indonesia banyak keberagaman dan kemajemukan ya, baik itu suku, ras, agama, ya, budaya yang mengikat kita menjadi satu sebagai bangsa Indonesia. Dan kita punya semboyan apa? Tetapi itu menjadi masalah karena muncul sikap intoleransi. Intoleransi itu juga muncul di antara agama dan agama, suku dan suku, bisa saja suku dan agama dan sebagainya, yang bisa menimbulkan konflik dan perpecahan di antara kita. Maka tadi Romo Budi dan Kiai Budi dalam cerita itu menunjukkan sikap yang sangat bagus. Mereka dua adalah pemimpin agama, tetapi memberikan contoh dan teladan yang baik dalam membangun hubungan antara mereka yang berbeda agama. Dan hal ini yang menjadi contoh bagi kita di dalam membangun hubungan antara satu agama dengan agama lain, membangun hubungan antara teman dan teman, ya, menjaga persaudaraan sehingga
apa yang kita tidak inginkan seperti konflik itu tidak terjadi di antara kita dan terlebih di negara Republik Indonesia. Baik, itu kurang lebih inti kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari dalam proses yang pertama. Baik, kita masuk proses yang berikut. Pak akan membagikan lagi LKPD 02 ini ya untuk kalian diskusikan, mencermati sikap gereja Katolik berdasarkan ajaran gereja Katolik ya, berdasarkan ajaran gereja Katolik. Yang tadi itu kita lihat dalam pengalaman hidup sehari-hari, yang ini kita lihat dari ajaran gereja Katolik dulu dan kita hubungkan dengan kehidupan kita. Baik, masih dalam kelompok yang sama, Pak akan bagikan LKPD ini. Baik, lihat pertanyaan di LKPD itu, lalu tolong dikerjakan bersama-sama dalam kelompok. Silakan. Mana sudah? Baik. Baik sekali. Mana kelompok kalian? Masih di Buraman. Segera diisi ke dalam ya, supaya bisa dibacakan di depan sebentar. Oke. Baik. Ada yang sudah, ada yang sementara menjawab ya. Jadi tunggu selesai baru kita akan jawab bersama-sama. Baik, kalian sudah berdiskusi sesi yang kedua itu, maka sekarang Pak minta untuk prestasikan di depan kelas ya. Baik, yang mewakili kelompok yang sudah ditentukan tadi, kelompok mana saja yang mengangkat tangan? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 6 ya. Oke, silakan ke depan. Silakan nomor 1. Nomor 1, apakah gereja Katolik menolak kemajemukan dalam kehidupan beragama? Berikan penjelasan singkat sesuai Nostra Aetate Art 1 dan 2. Jawaban dari kelompok kami, gereja Katolik tidak menolak kemajemukan kehidupan beragama. Nostra Aetate artikel 1 menjelaskan bahwa semua bangsa merupakan suatu masyarakat mempunyai suatu asal. Semuanya berasal dari Allah yang satu dan sama, yang menghendaki segenap bangsa. Sekian dari Tepuk tangan. Usaha mereka sudah menemukan jawabannya. Nomor 2, kelompok 1 yang jawab. Oke, silakan. 2, bagaimana sikap gereja Katolik terhadap agama Kristen berdasarkan dokumen Konsili Vatikan II. Menekankan pentingnya pemilihan kesatuan di antara semua umat Kristen, mengikuti nilai positif dan ajaran dan praktik yang ada di berbagai dominasi Kristen lainnya, dan mendorong agar kerjasama untuk mencapai kesatuan yang lebih dalam. Tepuk tangan. Kelompok nomor 3, kelompok mana? 4 ya? Ya, silakan Doni. Untuk nomor 3, apa saja yang dilakukan umat Katolik untuk membina satuan murid-murid Kristus ke dalam gereja yang satu dan kudus berdasarkan dokumen Vatikan II dan Unitatis Redintegratio Art 1 dan 4, yaitu dengan cara 1. Kerjasama dalam hal praktis, 2. Doa bersama, 3. Pembaharuan gereja, 4. Dialog antara tokoh perwakilan dari berbagai gereja, 5. Penghormatan terhadap gereja lain. Itu saja. Kelompok 6 silakan menjawab nomor 4. Nomor 4, hubungkan pesan apa yang Anda peroleh dari kitab suci Galatia bab 3 ayat 3 sampai 29 dengan dokumen gereja Unitatis Redintegratio Art 1 dan 4.
Keduanya menekankan pentingnya kesatuan, penerimaan dan kerjasama di antara semua umat Kristen, serta panggilan untuk mewujudkan kehendak Kristus dalam membangun satu tubuh Kristus di dunia. Tepuk tangan untuk kita semua, untuk jawaban-jawaban yang bagus yang diberikan oleh setiap kelompok. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak sekalian, kita sudah belajar tentang bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Sekarang tenang, tolong endapkan apa yang kalian temukan dalam diskusi hari ini. Tenang, endapkan apa yang kita pelajari bersama-sama. Baik, siapa yang kira-kira memberikan kesimpulan akhir ya dalam 1-2 kalimat untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? April, silakan berdiri April. Ya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu ada banyak perbedaan yang melingkupi hidup manusia. Salah satunya adalah perbedaan agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan yang dianut manusia hendaknya menjadi sarana pemersatu umat. Dalam agama diajarkan bagaimana manusia mencintai sesamanya sebagai ungkapan cinta kepada Allah. Ajaran tentang cinta harus dihayati dan tercermin dalam setiap tindakan manusia. Tepuk tangan untuk April. Jadi, April merangkum semua ini dengan bertindak ya, membagikan kebaikan, cinta, persaudaraan untuk memupuk persaudaraan di antara manusia, di antara kita yang berbeda agama maupun juga berbeda suku dan ras ya. Sebagai refleksi akhir pembelajaran, tulislah 3 hal yang saya pelajari hari ini. Apakah Anda memahami bahwa sesama manusia beda agama juga memiliki ajaran tentang hal yang benar? Lanjut. Apakah kamu memahami bahwa sesama manusia merupakan satu masyarakat yang mempunyai asal dan tujuan yang sama, yakni Allah? Dan yang ketiga, apakah kamu menyadari telah bergaul dan bekerja sama dengan sesama pemeluk agama lain dengan baik? Baiklah, sekarang kumpulkan hasil refleksi kalian. Sudah duduk. Baik, sekarang mari kita berdiri untuk bersama-sama berdoa. Mari kita tutup dengan lagu Inna Maria. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Inna Maria ni sanare, Santa Maria, doakan kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikianlah video uji kinerja pembelajaran yang telah saya laksanakan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.